Kemudian, ayahnya menelpon dan menanyakan tentang latihan. Gunjan hanya mengatakan dengan lesu, semua orang berlatih kecuali dirinya, dan ia pun menutup telepon. Esoknya, Gunjan berkesempatan terbang dengan Shekhar. Namun, Shekhar mengambil semua kendali tanpa memberikan kesempatan kepada Gunjan. Malamnya, Gunjan yang seharusnya ada di misi terbang diberitahu oleh komandan misinya batal. Ia protes, namun komandan dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah misi malam. Memangnya ia mau sekamar dengan pilot pria atau mereka harus buatkan kamar khusus untuknya? Gunjan terdiam dan merasa tidak terima. Ia kembali ke loker, menaruh helm dan membanting pintu loker karena kesal. Paginya, seluruh ofisir pilot berkumpul. Komandan di lab mengumumkan pilot-pilot terbaik sesuai jam terbangnya. Shekhar menjadi peringkat pertama dengan jam terbang 120 jam. Ia juga dipromosikan dan berikutnya memimpin komando dan pengarahan terbang tinggi. Peringkat berikutnya Montu, Hari, dan Shandu. Lalu peringkat terakhir ditempati oleh Gunjan dengan jam terbang 11 jam saja. Komandan Gautam menanyai kenapa ia hanya mengudara selama 11 jam. Gunjan pun tidak menjawab. Lalu Komandan Gautam memerintahkan Gunjan ke landasan 10 menit lagi sebagai penentu apakah ia akan tetap berada di angkatan udara atau tidak. Komandan Gautam dan Gunjan akhirnya pun mengudara. Ia mengatakan kepada Gunjan bahwa tidak ada tempat bagi pilot yang buruk di unitnya. Saat Gunjan akan menjelaskan, komandan memotong pembicaraan dan tidak menerima alasan apapun. Gunjan berkata bahwa ia bukan pilot yang buruk. Komandan mematikan mesin helikopter untuk menguji kemampuan Gunjan. Setelah menentukan tempat mendarat darurat, komandan mengubah tempatnya ke pulau kecil di tengah danau. Di sini, Gunjan pun berhasil mendarat dengan baik. Komandan menanyakan tentang jam terbangnya yang sedikit, padahal ia terbang dengan baik. Gunjan tidak mengatakannya karena akan terdengar seperti alasan. Kemudian, komandan memerintahkan untuk tidak melewatkan satu misi apapun besok, dan mereka akan terbang bersama. Keesokan harinya, ternyata Gunjan yang menjadi kapten pilotnya. Ia terlihat gugup dan selalu kena marah oleh komandan. Setelah itu, Gunjan juga disuruh untuk merawat helikopternya. Mungkin biar akrab kali ya. Gunjan menjalankan semua misi sesuai arahan komandannya. Banyak hal yang ia dapatkan. Sehingga saat ada evakuasi korban, komandan mempercayakannya kepada Gunjan. Ia juga diajari strategi ketika perang terjadi, dan kemampuannya telah diakui oleh komandannya tersebut. Kini, Gunjan menjadi percaya diri, walaupun banyak yang berbalik arah saat berpapasan karena tidak mau memberi hormat kepadanya. Ia juga sudah berani untuk gabung makan bersama dengan ofisir pilot lain. Selanjutnya, semua pilot berkumpul kembali mendengarkan pengumuman pilot terbaik periode kali ini. Peringkat pertama berhasil ditempati oleh Gunjan dengan waktu terbang selama 127 jam. Ia mendapatkan promosi, memimpin formasi terbang, dan pengarahan terbang tinggi. Gunjan mengabarkan berita gembira tersebut kepada ayahnya dengan penuh kebahagiaan. Malam harinya di bar, Montu, komandan di lab, dan Shekhar melihat Gunjan sedang bersama dengan komandan Gautam. Montu berkata, jika terus begini, kita akan menerima perintah dari seorang wanita. Komandan di lab hanya menyaksikan mereka dengan tidak senang. Keesokan harinya, Gunjan mulai memimpin pengarahan untuk formasi terbang. Tak lama, datanglah komandan di lab menyuruhnya berhenti dan meminta Shekhar yang memimpin. Saat Shekhar menjelaskan, Gunjan memotong dan menanyakan apa yang salah dengannya. Komandan berkata tidak ada. Gunjan terus memotong dan meminta jawaban atas pertanyaannya tersebut. Komandan terlihat marah dan menyuruh Gunjan duduk. Ternyata ia disuruh untuk adu panco dengan Shekhar berkali-kali.
Lalu komandan itu berkata bahwa Gunjan lemah dan cengeng. Sedangkan tugas mereka adalah melindungi negara, bukan memberinya kesempatan setara. Di malam hari, Gunjan tidak bisa menahan rasa kesalnya. Ia keluar dari kamar menuju bar yang berisik itu. Ia mencabut kabel speaker dan mematikan musiknya. Melihat hal itu membuat komandan kesal dan menyebutnya gila. Kemudian Gunjan dengan lantang berkata bahwa ia dan ayahnya dari awal sudah gila karena ingin menjadi seorang pilot. Ayahnya tidak tahu bahwa ia harus adu panco untuk membuktikan kemampuannya itu. Ia menyebut bahwa masalahnya bukan kelemahannya, melainkan ketakutan komandannya jika ia menjadi superior dan orang harus hormat kepadanya. Gunjan menyebut bahwa hormat kepadanya bukan berarti ia tidak hormat kepada komandan. Di akhir kata, Gunjan memberi selamat kepada komandan atas kepicikannya dan ketakutannya itu, sehingga harga dirinya sebagai lelaki telah hilang. Wow, tarik sis, semongko. Gunjan lalu pergi meninggalkan mereka yang membisu. Kemudian Gunjan mengemasi barang-barangnya dan menulis surat permohonan cuti. Ia berniat untuk pulang malam itu juga ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ayahnya sambil berurai air mata. Berhari-hari Gunjan murung dan hanya mengurung diri di rumah. Hari selanjutnya, ibunya mengajak Gunjan untuk menghadiri pesta pernikahan Manu sahabatnya, daripada ia hanya berdiam diri saja di rumah. Sesampainya di rumah Manu, Gunjan melihat Manu yang sedang asyik menari. Manu menghampiri Gunjan dan mengira Gunjan cuti demi menghadiri pernikahannya. Gunjan pun menceritakan apa yang terjadi kepada Manu. Ternyata Manu juga mengalami hal yang sama. Ia pergi ke Mumbai untuk meraih mimpi menjadi pemain film, tapi ia tidak pernah mendapat peran dan hanya menjadi penari latar. Akhirnya ia pulang dan memutuskan untuk membuka lembaran baru lewat pernikahan. Sepertinya perkataan Manu terpikirkan oleh Gunjan. Malamnya Gunjan mendatangi ayahnya, lalu ayahnya memberikan sebuah surat dari Angkatan Udara. Isi surat itu mengatakan bahwa permohonan cutinya ditolak dan ia harus kembali ke Angkatan Udara. Namun, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia berpikir untuk keluar dari Angkatan Udara dan menikah saja. Don, gas Don. Ayahnya sedikit kaget. Gunjan melihat Manu sangat bahagia di hari pernikahannya, dan mungkin ia juga harus menikah dengan si Don. Ayahnya langsung mengiyakan keinginan itu dan siap kapanpun untuk menyerahkannya. Lalu ayahnya membawa Gunjan ke dapur untuk membuat paratha, sejenis makanan India gitu. Ayahnya menunjukkan bahan apa saja yang dibutuhkan Gunjan untuk membuatnya. Namun Gunjan hanya diam dan tidak tahu apa maksud semua yang dilakukan oleh sang ayah. Jadi ayahnya bermaksud menjelaskan kepada Gunjan bahwa jika ingin menikah lalu meninggalkan impiannya, maka ia harus tahu segala sesuatu yang memang seharusnya wanita lakukan, seperti memasak contohnya. Alasan ayah dan ibunya tidak mengajarkan hal itu karena tidak ingin menghambat kemajuannya. Ayahnya tahu betapa sulitnya dunia bagi wanita, tapi solusinya bukan dengan mengurung diri di dalam rumah, namun ia harus bebas dan terbang. Ia yakin bahwa tidak ada yang bisa mencegah putrinya terbang. Tapi kini Gunjan sendiri yang meminta kepadanya untuk memotong sayapnya itu. Dengan meminta untuk menikah, itu sama saja mereka berdua telah kalah. Berkat wejangan dari sang ayah tadi, akhirnya Gunjan membulatkan tekad untuk kembali ke Angkatan Udara malam itu juga. Ia berangkat menuju pangkalan Udhampur tanpa sepengetahuan dari ayah ataupun ibunya. Sesampainya di pangkalan, Gunjan menemui Komandan Gautam untuk melapor dan meminta maaf atas tindakannya. Namun, bukannya membalas ucapan Gunjan, komandan langsung memberi mandat kepadanya bahwa ia akan pergi ke Kargil untuk berperang dan beroperasi di pangkalan Srinagar, karena negara butuh pilot terbaik saat ini. Wah, udah diakui Don, gak jadi kawin Don. Sebelum pergi, Gunjan menelpon ayahnya untuk mengabarkan bahwa ia akan pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu di mana tempatnya. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan ayahnya kalah. Di pangkalan AU Srinagar, komandan di lab memberikan arahan pada unitnya bahwa musuh telah memasuki Kargil. Namun, lokasi mereka belum ditemukan.
Mereka dibagi ke dalam dua tugas, yaitu menemukan lokasi musuh dan melakukan misi penyelamatan. Di rumah Gunjan, ibunya mendapat telepon yang menyuruhnya untuk menonton televisi, karena televisi sedang menyiarkan berita tentang perang yang akan terjadi di Kargil. Dan Angkatan Darat telah mendapat bantuan dari Angkatan Udara. Ibunya khawatir kepada Gunjan dan Ansu yang seorang prajurit Angkatan Darat. Gunjan bertemu dengan Ansu, abangnya, di pangkalan. Abangnya menceramahi Gunjan betapa bahayanya tempat itu karena peluru berada di mana-mana. Jika mengenai helikopternya, ia bisa kehilangan nyawa. Namun, Gunjan menjawab dengan tenang bahwa ia hanya menjalankan tugas. Lalu ia pun pergi. Baru beberapa langkah ia pergi, tiba-tiba musuh mengirim beberapa peledak ke pangkalan mereka yang hampir saja mengenai Gunjan. Setelah bersembunyi, Ansu berkata, "Aku tak selalu ada untuk menyelamatkanmu." Kali ini, Gunjan ditugaskan untuk mencari camp musuh di Bukit Kargil bersama dengan satu helikopter lain. Ketika baru menemukan camp musuh, helikopter satunya ditembak dan terjatuh. Ia bermaksud untuk menolong pilot di helikopter itu, tapi tidak diizinkan oleh komandan dan harus kembali ke pangkalan. Peristiwa itu langsung muncul di berita televisi tentang pilot wanita yang selamat dari serangan. Di waktu yang sama, ayah ibu Gunjan serta temannya juga sedang menonton berita itu. Mereka menanyakan bagaimana mereka bisa mengirim kedua anaknya untuk berperang. Ibu Gunjan menjawab sedikit sinis, "Jika semua orang berpikir sepertimu, siapa yang melindungi negara?" Mendengar hal itu, ayah Gunjan tersenyum karena istrinya kini sudah sepemikiran dengannya. Lalu, muncullah argumen di TV dari seseorang, bagaimana jika pilot wanita itu ditawan dan mendapat perlakuan tidak baik. Semua orang tidak ingin putri India mereka tersiksa. Komandan di lab yang menonton bersama Gunjan mengatakan bahwa keselamatan Gunjan kini menjadi berita nasional. Di sini, prioritas mereka adalah melindungi negara, bukan melindungi Gunjan. Maka ia diminta oleh komandan untuk kembali ke pangkalan Udhampur. Gunjan bertemu dengan abangnya dan lagi-lagi dinasehati agar ia kembali saja. Namun Gunjan mulai kesal kepada abangnya yang ia ketahui ia berada di sana karena kemampuannya sendiri. Cerita kembali ke scene awal di mana para prajurit sedang berjalan di Bukit Kargil. Mereka diserang oleh musuh dan banyak yang terluka, termasuk komandan mereka sendiri. Angkatan Darat meminta bantuan kepada Angkatan Udara untuk melakukan evakuasi korban. Lalu, komandan di lab menyuruh untuk mengirim 2 helikopter ke lokasi tersebut. Tapi ternyata semua pilot sedang bertugas dan tidak ada yang tersisa. Akhirnya, mereka mengirim komandan di lab di heli 1 dan Gunjan di heli kedua. Keduanya mulai mengudara mendekati titik perang. Tak lama setelahnya, kedua heli hilang dari radar. Namun, orang-orang di markas masih mendengar suara mereka. Setelah heli 1 menemukan lokasi korban, mereka langsung melakukan pendaratan. Tapi ternyata Gunjan melihat ada pergerakan di bukit, yaitu musuh sedang memasang hulu ledak untuk menjatuhkan heli 1. Ketika Gunjan memberitahu bahaya, mereka kehilangan kontak dengan heli 1. Akhirnya heli 1 pun lumpuh terkena ledakan. Gunjan meminta izin menyelamatkan mereka, namun dilarang oleh komandan. Ia menyuruh mundur dan mengatakan bahwa Gunjan tidak akan bisa melakukan hal itu. Seketika muncul perkataan di lab yang mengatakan ia lemah, kata-kata abangnya dan juga kata-kata ayahnya. Setelah itu Gunjan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Mereka menembaki musuh terlebih dahulu sebelum mendarat untuk menyelamatkan korban. Abangnya yang berada di markas terlihat cemas karena heli Gunjan belum muncul di radar. Mereka pun terus mencoba menghubunginya. Di tengah perang yang masih berlangsung, Gunjan mencari komandan di lab yang masih hidup dan menyelamatkannya. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil membawa 3 orang korban. Setelah mengudara kembali, heli Gunjan dihujani peluru dan mengalami masalah. 20 menit हो गया, no response.
Come and hug too. Gunjan berhasil menghindari serangan tersebut. Komandan Dila pun dibopong ke tenda medis. Ia kemudian mengajak Gunjan untuk panco. Kali ini Gunjanlah pemenangnya dan ia juga mengakui hal itu. Ma'am, wait outside, please. Saat keluar, Gunjan disambut oleh officer pilot lain. Mereka memberikan selamat dan bangga atas apa yang Gunjan lakukan. Begitupun dengan abangnya. Ia sampai berkata, ia memang tidak selalu ada untuk menyelamatkan Gunjan, tapi ia tahu, kapanpun dirinya membutuhkan Gunjan, Gunjan selalu ada untuk menyelamatkannya. Jai Hind, Officer Saxena. Gunjan Saxena terus mengabdi selama Perang Kargil dan berkontribusi pada kemenangan di perang itu. Menjalankan lebih dari 40 misi, mengevakuasi korban, menjatuhkan suplai ke pasukan India, dan mencari pasukan Pakistan di Bukit Kargil. Tamat, akhirnya membanggakan dan mengharukan. Love you Gunjan. Woi, Don. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah tidak ada mimpi yang terlalu besar. Yang ada hanyalah pikiran kita yang terlalu kecil. Seperti halnya si Gunjan. Meskipun lingkungannya tidak memberikan ia kesempatan untuk meraih impian tersebut, namun ia berhasil membuktikan pada dirinya dan orang yang menaruh kepercayaan padanya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi mimpinya untuk terbang. Berbagai bentuk diskriminasi yang ia dapatkan memang sempat membuat sayapnya patah. Tapi karena ia yakin kemampuanlah yang membuatnya berada di sana, maka tidak ada kata mundur baginya. Dan akhirnya ia berhasil menjadi wanita pertama yang menjadi pilot dari India. Oke, cukup sekian dari kami. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga.